Gas dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 3 kali 10 pangkat 5 Pascal dari suhu 47 derajat Celcius menjadi 127 derajat Celcius. Jika volume mula-mula sebesar 10 liter, tentukan usaha yang terjadi pada gas tersebut. Di sini yang diketahui itu tekanan awalnya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian suhu awalnya 47 derajat Celcius, kita jadikan ke derajat Kelvin, maka kita tambahkan dengan 273 derajat, hasilnya adalah 320 derajat. Kemudian suhu akhirnya 127 derajat Celcius, kita jadikan ke derajat Kelvin, sama dengan 400 derajat Kelvin. Kemudian volume mula-mula V1-nya adalah 10 liter. Kita jadikan ke meter kubik, akan menjadi 10 kali 10 pangkat min 3. 10 kali 10 pangkat min 3 menjadi 10 pangkat min 2 meter kubik. Di sini clue-nya adalah tekanan tetap, artinya keadaannya adalah isobarik. Sehingga untuk menentukan volume akhir pada gas, persamaannya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2, karena P1 sama dengan P2. Kita masukkan nilainya V1, 10 pangkat min 2 per T1-nya adalah 320, sama dengan V2-nya yang kita cari, dibagi dengan T2-nya adalah 400. Di sini yang bisa kita eliminasi. 0 dengan 0, kemudian 32 kita bagi dengan 8. Berarti 4, ini bagi 8, 5. Sehingga V2-nya menjadi 5 per 4, kita kalikan dengan 10 pangkat min 2 meter kubik. Kemudian untuk menentukan usaha pada isobarik, persamaannya menjadi W sama dengan P kita kalikan dengan perubahan volume, di mana W itu sama dengan P-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5, kita kalikan dengan delta V. Delta V itu artinya V2 kurangi V1. Jadi 5 per 4, kita kurangi dengan ini 1 ya. 1, di sini semuanya kali 10 pangkat min 2. Kemudian W sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. 5 per 4 dikurangi 1 menjadi 1 per 4. Kita kalikan dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat 5 kita kalikan dengan 10 pangkat min 2, maka pangkatnya kita jumlahkan. 5 dikurangi 2, 3 ya. Jadi di sini 3 per 4 kali 10 pangkat 3. W sama dengan 3 per 4 itu dalam desimal 0,75, kita kalikan dengan 10 pangkat 3. Maka W itu sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 2 Joule. Gas ideal mula-mula mempunyai suhu T dan volume V berada pada tekanan P. Mula-mula gas tersebut mengalami proses isobarik dan akhirnya berubah menjadi proses isokorik. Pada keadaan akhir, suhunya berubah menjadi T3. Persamaan tekanan akhir gas tersebut adalah sekian. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Oke, sekarang kita akan mencoba menguji persamaan ini. Di sini, yang diketahui awalannya adalah suhu awalnya adalah T, volume awalnya adalah V, tekanan awalnya adalah P. Kemudian suhunya, suhu ketiganya adalah T3, di mana proses gas ideal ini mengalami dua proses.
Yang pertama adalah isobarik, kemudian isokorik. Untuk persamaan gas ideal, itu adalah P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Yang pertama, kita mengalami proses isobarik. Di proses ini, P1 sama dengan P2 sama dengan P. Ini ya. Maka, karena tekanannya sama, kita menggunakan sebuah persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di sini kita coba menguraikan, V1-nya adalah V, kita bagi dengan T1-nya adalah T, sama dengan V2 per T2. Maka, kita mencoba mencari sebuah persamaan T2-nya, sama dengan V2 kita kalikan dengan T, kita bagi dengan V. Maka ini adalah persamaan pertama untuk isobarik. Selanjutnya, prosesnya menjadi isokorik. Di mana untuk isokorik itu, volume kedua itu sama dengan volume ketiga. Maka dengan menggunakan persamaan gas ideal yang di sini, kita menggunakan sebuah persamaan P1. Mohon maaf, ini P2. P2 per T2 sama dengan P3 per T3. P2-nya itu adalah P, T2-nya nanti ini kita uraikan P3 per T3. Kita uraikan T2-nya, P per T2 kita menggunakan sebuah persamaan 1, V2T per V sama dengan P3 per T3. Maka, P3-nya ini akan menjadi, ini perkalian silang T3 kali P ya. Jadi, P kali T3 dibagi dengan V2T per V. Maka, P3-nya, V ini akan pindah ke atas menjadi PT3 V per V2T. Biar lebih cantik lagi, maka P3-nya menjadi T3 per T, kita kalikan dengan V per V2, kita kalikan P. Jadi persamaan untuk P3-nya adalah T3 per T, ini benar, V per V2, kalau di sini V2 per V ya, ini tidak sesuai, kita kalikan P. Jadi persamaan ini tidak benar. Atau tidak sesuai. Untuk nomor 3, perhatikan grafik PV berikut. Hitunglah usaha pada proses A sampai E melalui B, C, dan D dalam satuan kilokalori, di mana 1 Joule-nya itu 0,24 kalori. Jika ada grafik seperti ini, dan kemudian kita disuruh mencari usaha, maka caranya adalah kita harus menghitung luas masing-masing bidangnya. Di sini ada bidang AB bentuknya persegi panjang, BC ini berbentuk trapesium, kemudian CD ini berbentuk persegi panjang. Oke, untuk menghitung luasnya, luas AB itu kan berarti sama dengan panjang, kita kalikan dengan lebar. Panjangnya di sini adalah ini, berarti 2 kurangi 0 adalah 2. Kita kalikan dengan lebarnya 1 kurangi 0, 1, tapi pangkatnya adalah 10 pangkat 5. Dua kali 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian untuk luas BC ini bentuknya adalah sebuah trapesium.
Kemudian untuk mencari luasnya adalah jumlah sisi sejajar. Berarti di sini yang sisi sejajar ya, ada panjangnya 1 dan kemudian panjangnya 3. Yang ini 1 dan 3, 1 tambah 3 kita kalikan dengan 10 pangkat 5, kita bagi 2, kemudian kita kalikan dengan alasnya ini adalah 4 kurangi 2 adalah 2. 1 tambah 3 4, 4 bagi 2, 2 kali 2 4, 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian untuk luas CD ini bentuknya adalah persegi panjang. Maka untuk mencari luas persegi panjang, kita menggunakan persamaan panjang kali lebar. Panjangnya ini adalah 3 kali 10 pangkat 5, kita kalikan dengan lebarnya 6 dikurangi 4, jadi 2. 3 kali 2 adalah 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian untuk DE ini sifatnya adalah isokorik, di mana sifat isokorik itu W-nya sama dengan 0. Sehingga untuk mencari luas totalnya, kita hanya menghitung luas AB, luas BC, dan luas CD. Jadi usaha totalnya itu sama dengan luas AB ditambah dengan luas BC ditambah dengan luas CD. Di mana luas AB-nya adalah 2, kita tambahkan dengan luas BC-nya 4, kita tambahkan dengan 6, kita kalikan dengan 10 pangkat 5. Ini sama dengan 12 kali 10 pangkat 5 Joule. Karena di sini kita disuruh untuk menggunakan satuan kilokalori, di mana untuk 1 Joule-nya itu 0,24 kalori, kita rubah di sini. 12 kali 10 pangkat 5 kita kalikan dengan 0,24 kalori. Maka sama dengan hasilnya adalah 2,88 kali 10 pangkat 5 kalori. Maka kita sederhanakan, W totalnya adalah 2,88 kali 10 pangkat 2 kilokalori. Kalau kita sederhanakan lagi, maka akan menjadi 288 kilokalori. Maka jawabannya adalah 288 kilokalori. Nomor 4, sebuah gas dikompresi dengan tekanan 100 kPa secara adiabatik. Akibatnya terjadi perubahan volume sebesar 20 meter kubik dari volume awal 60 meter kubik. Jika suhu mula-mula gas sebesar 320 Kelvin dan tatapan Laplace-nya sebesar 1,4, tentukan usaha. Di sini yang diketahui P1-nya adalah 100 kPa, itu sama saja dengan 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian volume awalnya 60 meter kubik, kemudian volume akhirnya dikompresi sebesar 20, berarti 60 kurangi 20, jadinya 40 meter kubik. Suhu awalnya itu adalah 320 derajat Kelvin, kemudian konstanta Laplace-nya itu adalah 1,4. Maka di sini, karena keadaannya adalah adiabatik, maka kita menggunakan sebuah persamaan P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Kita lihat, kita masukkan di sini P1-nya adalah 10 pangkat 5, kita kalikan dengan V1-nya adalah 60 pangkat gamma sama dengan P2, kemudian V2-nya adalah 40 pangkat gamma.
Maka P2 di sini sama dengan 60/40 pangkat gamma, lalu kita kalikan dengan 10 pangkat 5. P2 sama dengan, ini sama saja 3/2 pangkat gamma, kita kalikan dengan 10 pangkat 5. Dengan menggunakan kalkulator, 3/2 pangkat 1,4 adalah 1,764 kali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu kita menentukan atau kita mau mencari usahanya dengan menggunakan sebuah persamaan W sama dengan 1 per gamma minus 1, kita kalikan dengan P1 V1 dikurangi dengan P2 V2. Maka di sini 1 per gammanya adalah 1,4 dikurangi dengan 1 menjadi 0,4. Kita kalikan P1-nya di sini adalah 10 pangkat 5. Kita kalikan dengan 60 dikurangi P2-nya adalah 1,76 kali 10 pangkat 5. Kita kalikan dengan V2-nya adalah 40. Maka 1,0,4, 1 per 0,4, ini akan menjadi 6 kali 10 pangkat 6 dikurangi dengan 1,76 dikalikan dengan 40. 70,4 kita kalikan dengan 10 pangkat 5. Ini 1,04 kita kalikan dengan 6 kali 10 pangkat 6 dikurangi dengan 7,04 kali 10 pangkat 6. Maka di sini 1 per 0,4 kita kalikan dengan minus 1,04 kali 10 pangkat 6. Minus 2,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Di sini ada tanda minus menyatakan dikenai usaha dari luar. Nomor 5, sebanyak 2 mol gas kripton melakukan usaha seperti pada grafik berikut. Di sini pada proses CA masih terdapat pertukaran kalor di dalam dan di luar sistem. Tentukan usaha total yang dilakukan gas tersebut. Untuk menentukan usaha total, maka kita harus menghitung usaha dari A menuju B, B menuju C, C menuju D. Untuk itu kita harus tahu AB itu adalah proses isobarik. Kemudian untuk BC itu adalah isokorik. Untuk CA ini adalah isotermik. Nah, bagaimana cara menentukan usaha pada isobarik? Oke, kita cek ya, satu persatu. Untuk usaha pada isobarik, W itu sama dengan P kita kalikan dengan delta V. Di mana P ini akan kita kalikan dengan V akhir dikurangi dengan V awal. Untuk P-nya, di sini di proses AB, itu tekanannya adalah 7 kali 10 pangkat 5 ya, ini. Kemudian kita kalikan dengan V akhir dikurangi V awal. V akhirnya itu di B adalah 7, V awalnya adalah 7 kurangi 1 jadi 6. Maka usaha di AB 7 kali 6, 42 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian proses di BC itu adalah proses isokorik. Untuk proses isokorik, usaha yang terbentuk itu sama dengan 0. Karena apa?
V-nya tidak ada perubahan volume di situ. Volumenya tetap sama. Kemudian proses Ca itu proses isotermik. Kita menggunakan sebuah persamaan W sama dengan nRT ln volume akhir kita bagi dengan volume awal. Tapi di soal tidak diketahui suhunya atau tidak diketahui T-nya. Maka kita bisa menghitung nRT-nya itu sama dengan P1 kita kalikan dengan V1 atau P2 kita kalikan dengan V2 pada proses C ke A. Kita cek satu persatu. Untuk P1, V1 di proses C ke A ya. Jadi ini misalkan di C, berarti tekanannya itu adalah 1, kemudian volumenya adalah 7. Jadi tekanannya tadi 1, tapi kali 10 pangkat 5 ya. Dikalikan dengan 7, maka hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian untuk P2 kita kalikan dengan V2 juga sama, berarti prosesnya di A ini. Tekanannya adalah 7 kali 10 pangkat 5, volumenya di sini adalah 1, maka hasilnya sama, 7 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, di sini maka nRT-nya kita bisa ganti menjadi P1 kali V1 atau P2 kali V2. Sehingga W sama dengan kita ambil P1 saja sama V1, baru kita ln dengan volume akhirnya. Volume akhirnya di sini adalah 1, volume awalnya adalah 7. Berarti ln 1/7, di mana nilainya sudah diketahui ini. Kita masukkan nilainya. P1-nya itu adalah P1 kali V1 itu hasilnya 7 kali 10 pangkat 5, kita kalikan dengan ln 1/7, hasilnya adalah min 1,95. Maka hasilnya adalah W sama dengan min 13,65 kali 10 pangkat 5 Joule. Lalu kita menghitung usaha total yang terbentuk. W total sama dengan WAB plus WBC plus WCA. Kemudian untuk WAB nilainya adalah 42 kali 10 pangkat 5, WBC-nya 0, kemudian WCA-nya min 13,65 kali 10 pangkat 5 sama dengan 28,35 kali 10 pangkat 5 Joule. Sehingga usaha totalnya itu adalah 28,35 kali 10 pangkat 5 Joule. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.